Shalom. Di Tuhan, kita berjumpa di dalam berita hidup baru, tempat yang juga baru. Ya, ini tempat yang sangat bagus seperti Taman Eden ya saudara ya. Ada bunyi-bunyi air, tetapi firman Tuhan akan disampaikan dari tempat ini. Ini GKPB Tabanan. Luar biasa, tamannya bagus. Dan ini akan menjadi saluran untuk saya bacakan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi kalau saya beri judul firman ini adalah hidup yang menggerakkan sorga. Apa yang kita ikat dan apa yang kita lepaskan, sorga juga ikut terlibat. Karena kita adalah anak kerajaan Allah, di mana apa yang kita ikatkan, sorga ikut mengikatnya. Apa yang kita lepaskan, sorga ikut melepaskannya. Maka dari itu kita melihat bahwa Tuhan ingin kita mengikat apa supaya terikat di sorga. Mengikat hidup kita untuk hidup bagi kerajaan sorga. Maka sorga akan selalu mengikat hidup kita untuk menjadi miliknya. Dan apa yang harus kita lepaskan? Lepaskan kekuatan kasih dari kerajaan Allah. Lepaskan kekuatan kebenaran. Lepaskan kebaikan, kemurahan. Maka sorga juga bertindak yang sama. Karena kita mewarisi kerajaan Allah. Karena kita adalah bagian yang akan menyatakan kerajaan Allah dari orang-orang yang menjadi saksi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup yang menggerakkan sorga ini adalah Tuhan sudah taruh dalam hidup orang percaya. Sehingga orang percaya itu bisa mengalami gerakan sorga. Dan dikatakan kalau ada orang yang bertobat, sorga juga ikut bersuka cita. Itu artinya kita mempengaruhi gerakan terjadi. Karena itu di dalam 3 ayat ini saya melihat bahwa ikatkanlah diri kita dengan kerajaan sorga. Kapan kita bisa terikat dengan sorga? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sedang mengikatkan hidup kita dengan kekuatan kerajaan sorga. Dan itu pasti terikat sampai ke sorga. Dikatakan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dari sorga ikut bekerja dengan orang percaya untuk menyatakan kekuatan. Kalau kita mengikat kegelapan, sorga juga ikut mengikat untuk mematahkannya. Dan kalau kita memberi kasih, sorga juga bekerja untuk memberi kasih. Yang kedua dikatakan di ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu sepakat meminta apa saja yang mereka minta, akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Lagi-lagi dikatakan di sorga. Jadi sorga itu memberi jawaban kepada orang percaya. Jawabannya bisa macam-macam. Saudara bisa ya, bisa tidak, bisa nunggu. Tetapi yang pastinya sorga memberi jawaban. Yang penting kita lakukan apa dulu? Sepakat. Dua orang harus sepakat. Ini kalau kita lihat sepakat ini, yang paling gampang sepakat itu adalah suami istri. Dan kalau bisa sepakat, maka dikatakan sorga juga siap menjawab. Dan doa yang sepakat itu jauh lebih dapat dikabulkan. Karena bukan hanya satu permintaan, dua orang menjadi satu. Dan karena itu sebenarnya ada hubungan dengan suami istri yang sepakat. Kalau suami istri berdoa, apa saja bisa dikabulkan. Dikatakan bahwa kalau begitu suami istri jangan
kebanyakan bertengkar. Harus sepakat berdoa, harus sepakat memuji Tuhan, maka lebih banyak jawaban dari surga. Kalau bertengkar susah dapat jawaban yang baik. Karena itu yang kedua kita lihat, Tuhan memberi kita lihat surga akan jawab doa-doa kita. Karena itu belajarlah melakukan yang sepakat, sehati, setujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga dikatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya, saudara, sekarang zaman pandemi, jadi kita tidak usah banyak-banyak. Alkitab juga bilang 2-3 orang saja Tuhan hadir. Berarti syukur ya, kita punya firman Tuhan yang luar biasa. Tidak usah rame-rame, 1, 2, 3 orang saja sudah cukup untuk Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ini kehadiran Tuhan ini juga suasana sorga. Ketika kita 2-3 orang berkumpul dalam namaku, bukan berkumpul untuk gosip, kumpul untuk memuji Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, kumpul untuk memanggil nama Tuhan, kumpul untuk berdoa bersama, kumpul untuk menyatakan nama Tuhan. Kalau kumpul gosip, belum tentu Tuhan hadir. Karena yang dikatakan di sini berkumpul dalam namaku, nama Yesus, baru Tuhan hadir. Saya ingat waktu jemaat berdoa untuk Petrus. Mereka berdoa, berkumpul, sampai waktu mereka berdoa, tempat itu bergoyang. Terjadi kekuatan Tuhan. Dan Paulus juga pernah berkumpul, pernah berdoa di penjara, dan waktu dia berdoa belenggu-belenggu terlepas. Artinya kalau kita berkumpul dalam nama Tuhan, sesuatu bisa terjadi. Kuasa Tuhan bisa bekerja, sorga bisa bekerja. Karena itu saya bilang hidup kita ini menggerakkan sorga bekerja. Jadi yang pertama tadi kita lihat sorga bekerja karena kita bisa mengikat dan melepaskan. Ya, sorga bekerja karena kita bisa sepakat berdoa dan mendapatkan jawaban dari sorga. Dan jawaban dari sorga itu adalah di dalam Yesus yang sempurna. Dan kita bisa melihat bahwa poin yang ketiga adalah berkumpul dalam namaku. 1, 2, 3 orang ada memanggil nama Yesus, meninggikan nama Yesus, maka pasti Yesus hadir di situ. Dan Yesus hendak memberi jawabannya. Yesus hendak bekerja di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan hadir, sukacita penuh. Kalau Tuhan hadir, damai sejahtera terjadi. Kalau Tuhan hadir, kuasanya juga terjadi. Kalau Tuhan hadir, jawaban juga terjadi. Kalau Tuhan hadir, semua yang terbaik akan terjadi. Karena Tuhan tidak membawa kecelakaan. Tuhan hadir membawa kemenangan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan hadir membawa ciptaan baru, kemuliaan yang luar biasa. Karena itu di mana Tuhan hadir, setan dipatahkan. Di mana Tuhan hadir, kesembuhan juga bisa terjadi. Di mana Tuhan hadir, di situ berkat bisa terjadi. Ketika Tuhan hadir di lembah yang penuh dengan 5.000 orang, dia memberi makan mereka 5.000 orang itu. Bahkan lebih dari 5.000 orang. Karena itu ketika Tuhan hadir, sangat penting Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Maka di mana kita berada, panggillah nama Tuhan, berkumpul dalam nama Tuhan, baru Tuhan mau hadir. Di situ aku ada, katanya. Di situ aku ada. Kalau di situ aku ada, semua boleh tidak ada, tapi Tuhan harus ada. Kalau Tuhan ada sudah cukup. Uang ada tidak menjamin, tapi kalau Tuhan ada, jaminannya sempurna. Pemeliharaan, kuasa, semuanya sempurna. Semua yang bukan dari Tuhan, kalau bukan Tuhan yang hadir, semua akan sia-sia. Karena itu Musa pernah bilang kepada Tuhan waktu dia memimpin umat Israel, kalau engkau tidak sendiri memimpin umat ini, jangan suruh saya berangkat. Saya nggak berani. Saya nggak berani mimpin bangsa yang keras kepala ini. Kenapa? Musa juga tidak berani memimpin karena kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah dia tidak akan punya kemampuan memimpin bangsa yang luar biasa memberontak. Karena itu hadirkan Tuhan. Bagaimana? Tadi dikatakan berkumpul dalam nama Tuhan. Panggillah nama Yesus senantiasa. Amin. Saudara,
biarlah kebenaran firman ini akan menolong kita untuk selalu mengalami surga bergerak juga untuk bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dan ini bisa menolong kita menjadi saluran berkat senantiasa. Amin. Sampai jumpa dalam berita hidup baru yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberi kami kemampuan untuk bisa mengalami surga digerakkan dalam hidup kami. Ketika kami mengikat apapun, Tuhan, surga juga ikut bekerja. Ketika kami melepaskan apapun, surga juga ikut bekerja. Ketika kami sepakat berdoa, surga juga mendengar dan menjawab. Ketika kami memanggil namamu, di situ Engkau ada dan memberi segala kebenaran. Karena itu, biarlah kebenaran firman ini digenapi di dalam seluruh kehidupan kami semua. Dan kami bisa mengalami suasana sukacita sorga, gerakan sorga terjadi dalam seumur hidup kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kami. Tuhan Yesus menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Dan sesuai firman Tuhan, kami hidup menikmati gerakan sorga terjadi di dalam hidup kami semua. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam berita hidup baru di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Ini siaran langsung dari Tabanan. GKPB Tabanan digembalakan oleh Pak Pendeta Peter Lestuni. Terima kasih buat tempat yang luar biasa indah. Dan kita akan sambung dalam berita hidup baru di lain waktu di tempat ini juga nanti, kalau sempat. Salam.